Cita-cita terbesar Israel setelah menduduki Palestina adalah menyambut kedatangan Dazal yang mereka anggap sebagai Mesias sejati. Perang terbuka Palestina-Israel yang terjadi hingga hari ini tidak lepas dari risalah nubuwah kenabian. Keadaan akhir zaman telah disebutkan Nabi Muhammad SAW 15 abad lalu, bahwa umat muslim akan berperang melawan Yahudi yang kelak dipimpin oleh Dazal si Mesias palsu. Inilah cita-cita terbesar Israel, ingin menguasai Palestina semata-mata untuk menyambut kedatangan Dazal. Mereka mendirikan negara Israel Raya untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Daud yang merupakan masa keemasan Bani Israel di masa lampau. Upaya pertama yang mereka lakukan adalah menduduki Al-Aqsa atau Baitul Maqdis dan menyingkirkan Palestina. Fakta hari ini beberapa banyak perusahaan di dunia dikuasai oleh Yahudi. Teknologi komunikasi, bisnis senjata, penciptaan mata uang elektronik, penundukan negara-negara Arab, dan penguasaan sektor-sektor ekonomi. Yahudi menciptakan tatanan dunia baru untuk menyambut Dazal, Mesias sejati bagi Yahudi. Itulah sebabnya konflik Palestina-Israel sulit didamaikan. Israel punya misi besar hingga akhir zaman. Kondisi saat ini, Israel dengan sombongnya menunjukkan powernya mengagresi warga Palestina dan ingin menguasai Baitul Maqdis atau Masjidil Al-Aqsa. Sejak masa lampau, kaum Yahudi memang dikenal sebagai umat pembangkang yang suka berbuat kerusakan. Belakangan tindakan semena-mena mereka mengevakuasi paksa warga Palestina dari rumah-rumah dan perkampungan mereka di Sheikh Jarrah, menyusul kekerasan kepada warga Palestina yang sedang beribadah. Bahkan tentara dan polisi Israel merusak Masjid Al-Aqsa dan memasukinya tanpa membuka alas kaki. Sejak masa Nabi Musa, kisaran 1700 sebelum Masehi, Nabi Daud dan Sulaiman, hingga berdirinya Israel Raya di tahun 1948, oleh kelompok Zionis menjadikan sejarah Yahudi selalu dipenuhi oleh sejarah kelam, genosida, pembantaian, dan peperangan tanpa henti. Haikal Sulaiman mereka yakini berdiri di atas Masjid Al-Aqsa. Itulah yang sampai detik ini membuat mereka tetap bersemangat menggali terowongan di bawah masjid yang pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Sejarah Yahudi menggambarkan bangsa yang mengklaim akidah mereka sebagai akidah yang paling benar dan termulia. Atas dasar inilah mereka mencela dan menyerang dengan terang-terangan bangsa lain, sekaligus meremehkan kesucian agama lain. Bani Israel adalah sebutan untuk keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 putra, yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Keturunan mereka kemudian menjadi 12 suku dalam Bani Israel. Keturunan Yusuf dibagi menjadi dua, yaitu suku Manasye yang merupakan keturunan putra sulung Yusuf, dan suku Efraim yang merupakan keturunan kedua dari Yusuf. Istilah bahasa Indonesia Yahudi berasal dari merujuk pada putra Nabi Yakub bernama Yehuda. Mereka tinggal menetap di sana selama 400 tahun, hingga kelahiran Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel keluar dari Mesir seperti yang disebutkan dalam kitab Keluaran atau Exodus. Setelah Nabi Musa, bangsa Israel kembali berjaya tatkala dipimpin oleh Raja Talut. Kristen menyebutnya Saul 1042 sampai 1012 sebelum Masehi. Nabi Daud, Kristen menyebutnya David 1012 sampai 972 sebelum Masehi. Dan Nabi Sulaiman, Kristen menyebutnya Solomon 972 sampai 932 sebelum Masehi. Ketiga raja itu adalah tokoh sentral kerajaan Bani Israel. Nabi Daud berjasa dalam meletakkan agama sebagai dasar negara seperti yang telah dirintis oleh syariat Nabi Musa. Sedangkan Nabi Sulaiman menyempurnakan cita-cita ayahnya mendirikan masjid untuk bangsa Israel di Baitul Maqdis, walaupun telah direncanakan pada masa Daud. Di dalamnya tersimpan 10 amar Allah. Sulaiman bin Daud adalah seorang nabi sekaligus raja bagi bangsa Israel. Beliau diganti oleh putranya Rabea yang melanjutkan tahta kekuasaan ayahnya selama masa fatrah atau masa di antara dua orang nabi yang menurut para penutur cerita berkisar kurang lebih 17 tahun. Setelah Rabea wafat, bangsa Israel terpecah hingga mendekati kemusnahan akibat kekuatan intern dan faktor eksternal berupa penyerangan Romawi ke tanah Palestina dan daerah sekitarnya. Di antara faktor intern adalah menjamurnya kerajaan-kerajaan kecil di kalangan Bani Israel pada masa yang bersamaan setelah mereka terpecah-pecah menjadi golongan dan suku-suku kecil. Pada masa kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Romawi menguasai Israel dan tunduk di bawah kekuasaan Raja Herodes, dan yang menjadi hakimnya pada masa itu adalah Pilatus Al-Nabti.
Kondisi politik, sosial, maupun intelektual jauh berbeda dengan kondisi pada masa Nabi Sulaiman. Hal ini disebabkan masuknya pengaruh Romawi ke jantung kota Palestina dan memberi pengaruh terhadap kehidupan bangsa Israel. Di masa ini mereka dipaksa mengikuti hukum Romawi dengan menarik peti dan menindas mereka di bawah kewenangan seorang hakim. Kekacauan terjadi di mana-mana. Pada masa kegelapan inilah Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai juru selamat, seorang rasul utusan Allah Ta'ala untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kebodohan mental dan kezaliman.